Tidak ada pembicaraan selama perjalanan menuju rumah Alara. Gadis itu lebih banyak diam dan seakan memikirkan banyak hal. Reina yang menyadari perubahan sikap Alara lantas menerka-nerka, apa yang sebenarnya terjadi? "Ra, lo nggak apa-apa?" tanya Reina memecah lamunan Alara. Oh iya, gue nggak apa-apa," jawab Alara sedikit aneh didengarnya. "Yakin? Atau jangan-jangan Echa gangguin lo lagi terus bikin lo penasaran dan kepikiran?" "Kalau iya biar kita datengin rumah tuh orang sekarang," ujar Reina langsung. "Nggak, gue nggak ketemu Echa kok dan gue baik-baik aja, gue cuma pusing dan pengen buru-buru lulus," timpal Alara seraya memijat pangkal hidungnya. "Capek ya revisi skripsi terus?" tanya Reina dijawab anggukkan kepala oleh Alara. "Sama," lanjutnya membuat Alara terkekeh. Sesaat Alara terdiam, ia menggigit bibirnya kecil lalu menatap sang sahabat dengan ragu-ragu. "Nah, menurut lo kalau gue ganti dosen pembimbing lagi, gimana?" tanya Alara berhasil membuat Reina terkejut dan mengerem mendadak. Alara ikut terkejut karena mobil mendadak berhenti, beruntung di belakang mereka tidak ada kendaraan lain, jika saja ada maka mereka berdua akan merugikan banyak orang. "Nah, lo kenapa sih? Untung aja nggak ada kendaraan lain di belakang," tegur Alara seraya menengok ke belakang. "Harusnya gue yang tanya lo kenapa, baru sehari lo, Ra. Baru sehari lo ganti dosen pembimbing, masa udah mau ganti? Kenapa emangnya?" tanya Reina merasa ada yang tidak beres. "Ya nggak apa-apa, gue kan cuma nanya," jawab Alara diakhiri tawa tanpa dosa. Reina mendengus, namun ia belum sepenuhnya percaya pada jawaban Alara. "Lo nggak sembunyikan apa-apa dari gue kan, Ra?" tanya Reina. Alara menggelengkan kepalanya. "Nggak kok, gue cuma lagi butuh waktu buat cerita ke lo," jawab Alara membuat Reina lega. Reina kembali melajukan mobilnya. Sore ini jalanan tidak terlalu padat sehingga mereka cepat sampai di rumah Alara. Saat sampai, keduanya langsung bersih-bersih badan sebelum memasak makan malam. Alara selesai duluan, ia langsung pergi ke dapur untuk melihat bahan-bahan apa yang bisa dijadikan makan malam hari ini. "Lupa cek lagi, bahan-bahan makanan habis," gumam Alara saat membuka kulkas dan sayuran tinggal sedikit. Alara meraih telur, sosis dan sayur-sayuran. Ia akan membuat martabak sayur dan juga kebetulan ada ayam yang sudah diungkep sebelumnya, bisa ia goreng. Tak lama Reina datang dengan rambut yang digulung dengan handuk. Ia membantu Alara memotong sayuran dan mengocoknya dengan telur dan sosis. "Astaga, berasnya habis. Ya ampun, gue lupa banget buat beli tadi, padahal mama udah bilang," gerutu Alara memukul kepalanya. "Ya udah lo beli gih, masakannya biar jadi urusan gue. Atau lo mau gue temenin dan masakannya dilanjut nanti?" tawar Reina seraya menggosok rambutnya dengan sebelah tangan. "Nggak usah, nah. Lo di sini aja, lagian dekat kok minimarketnya," tolak Alara menggelengkan kepalanya. Alara segera pergi ke kamarnya untuk menyisir rambut dan mengambil dompet. Sebelum pergi seperti biasa ia akan memakai parfum. Setelah beres Alara keluar dari rumah lalu mengendarai mobil miliknya. "Non Alara mau kemana?" tanya Pak Ujang, penjaga di rumah Alara. "Beli beras sama bahan makanan, Pak. Di rumah habis," jawab Alara membuat si penjaga melongo. "Non udah cek di kamar belakang, tadi saya dari sana dan lihat beras masih ada kok," ucap Pak Ujang membuat Alara menepuk jidatnya. Alara lupa jika bahan makanan disimpan di kamar belakang dekat dapur termasuk beras. Di dapur hanya disediakan beberapa liter saja dan tinggal ambil jika habis. "Aku boleh minta tolong nggak, Pak? Ambilin berasnya terus kasih Reina, aku mau beli makan makanan yang lain di minimarket," pinta Alara yang tentu dilaksanakan oleh Pak Ujang. Non, orang kaya nggak mungkin kehabisan beras, ada-ada aja sih Non Alara," gumam Pak Ujang geleng-geleng kepala akan tingkah lucu majikan mudanya itu. Alara kemudian segera pergi. Sejujurnya ia juga bingung akan membeli apa. Namun karena sudah terlanjur mengeluarkan mobil, alhasil ia memutuskan untuk pergi saja sebentar.
Alara pergi ke salah satu minimarket di dekat rumahnya. Ia keluar dari mobil lalu langsung masuk dan mengambil keranjang untuk memasukkan barang-barang yang akan ia beli. Alara mengambil jajanan seperti ciki dan coklat. Ia juga tak lupa mengambil es krim kesukaannya. Ia juga tentu membelikan untuk Reina. Saat sedang memilih es krim, Alara dikejutkan dengan seseorang yang menyapanya. "Alara, sedang apa kamu?" tanya seorang pria tepat di sebelah Alara. Alara langsung menoleh ke asal suara. Ia terkejut melihat dosennya ada di sana. Penampilannya jauh berbeda saat ini. Kaos hitam, celana pendek krim dan topi berhasil membuatnya terlihat jauh lebih muda. "Alara!" panggil Alderio menyadarkan Alara dari lamunannya. Alara tersadar, ia menggelengkan kepalanya lalu langsung pergi ke kasir tanpa mengatakan apapun pada Alderio. Sementara Al menatap Alara dengan kening berkerut, gadis itu tampak berusaha menghindarinya. Saat Alara sudah membayar, Alara langsung berlari keluar dari minimarket dan masuk ke dalam mobilnya. Ia menyalakan mesin mobil kesayangannya itu namun nihil, mobil tak kunjung menyala. "Ah, nanti aja kayak ngambeknya, ayo nyala dong," rengek Alara sambil berusaha mengutak-atik mobilnya. Kepala Alara rasanya pening sekali. Ia keluar dan tak lupa membawa barang belanjaannya. Ia berniat untuk memesan taksi atau menelpon Reina. Namun ia baru ingat jika dirinya tak membawa ponsel. "Yah, terus gimana dong, masa gue jalan kaki?" gumam Alara menghela nafas pasrah. Alara mendengus. Ia berniat untuk pulang jalan kaki. Namun baru beberapa langkah menjauhi minimarket, hujan langsung turun dengan begitu derasnya. "Ya ampun, ini AC besar kenapa nggak dimatiin sih?" gerutu Alara teringat akan pawang hujan yang sempat viral di medsos itu. Alara akhirnya kembali ke minimarket dan berteduh. Ia yang hanya menggunakan celana pendek dan kaos sebahu tentu saja kedinginan, bahkan harus menggosok kedua bahunya untuk menetralisir dingin. "Alara, kamu masih di sini?" tanya Alderio yang baru saja keluar dari minimarket. Mobil saya mogok," jawab Alara dengan malas. "Saya antar kamu pulang," ucap Alderio tiba-tiba seraya memeluk dari samping tubuh Alara tanpa permisi. Alara tentu terkejut. Ia mendorong Al menjauh dan berniat untuk marah-marah. Namun ia tersadar di mana saat ini dirinya, tempat umum. "Bapak apa-apaan sih?" tegur Alara dengan kesal dan sepelan mungkin. "Alara, kamu lihat pakaian kamu. Coba tengok ke belakang dan lihat bagaimana orang-orang menatapmu," timpal Al berusaha sabar. Alara menoleh. Ia melihat 3 orang pria bersandar di tembok minimarket sambil menatapnya dengan aneh. "Masih mau duduk di sana sendiri? Ayo pulang, nanti mobil kamu biar saya hubungi montir," ajak Al lalu kembali memeluk Alara dari samping dan melindungi kepala gadis itu dengan belanjaannya. Alara tampak ragu untuk masuk ke dalam mobil Al, bahkan karena kelamaan tubuh keduanya semakin basah kena hujan. "Alara masuk, kamu mau kita basah kuyup," perintah Al seraya membuka pintu mobilnya. Alara akhirnya masuk dengan terpaksa. Ia duduk di kursi depan disusul oleh Al yang duduk di kursi kemudi. Alderio mengambil belanjaan Alara lalu meletakkannya di kursi belakang. Setelahnya ia mengambil sebuah jaket yang ada di belakang juga lalu memakaikannya kepada Alara. "Pepa, tidak perlu," ucap Alara terbata. "Kamu rela saya lihat tubuh kamu yang indah itu?" tanya Alderio sukses membuat Alara langsung menutup dada dan pahanya. "Bapak jangan macam-macam ya," ancam Alara dengan suara yang terdengar was-was. "Satu macam saja, seperti yang pernah kita lakukan," sahut Alderio tertawa kecil. Saya nggak paham apa maksud Bapak," ucap Alara pelan seraya berusaha menjauh dari Al. "Tenanglah, saya bisa membuat kamu mengingatnya," celetuk Alderio membuat Alara melotot. Alara akhirnya sampai di rumah dengan bantuan Alderio yang memberinya tumpangan. Ia melirik ke arah dosennya sedikit. Bibirnya tampak ia gigit karena ragu untuk mengucapkan sesuatu. "Jangan digigit, itu akan sakit," tegur Alderio membuat Alara sontak menoleh. "Kecuali saya yang menggigitnya," lanjut Alderio membuat Alara langsung melotot. "Bapak jangan mesum, ya," pekik Alara refleks memukul bahu Alderio. Alderio hanya terkekeh.
ia memegang tangan Alara yang masih memukulnya lalu menariknya hingga Alara sedikit maju mendekati dirinya. Kamu pikir saya lupa? Saya tahu sejak pertama melihat saya, kamu langsung mengenal saya, pria yang menjadi pasanganmu malam itu. Ucap Alderio dengan pelan namun penuh alunan yang entah mengapa membuat Alara memejamkan matanya. Alara, saya berpura-pura tidak ingat karena saya mengira kamu akan memaki-maki saya dan meminta pertanggungjawaban. Tapi ternyata saya salah, kamu malah menghindar. Lanjut Alderio masih dengan intonasi yang sama. Alara membuka matanya, ia melepaskan tangannya dari genggaman Alderio lalu mendorong tubuh Al menjauh darinya. Lupakan kita pernah bertemu selain sebagai mahasiswa dan dosen, Pak. Saya sudah tidak mau mengingatnya lagi, dan Anda juga jangan pernah membahasnya lagi. Tegas Alara dengan nafas terengah-engah. Alderio terkekeh, ia mengusap kepala gadis itu namun buru-buru tangannya ditepis dengan kasar. Jadi kau sudah mengingatnya, sayang? Tanya Alderio menaik turunkan alisnya. Hentikan, Pak. Saya butuh waktu berhari-hari untuk merasa tenang dan ikhlas. Tolong jangan membuat sesal dan rasa bersalah saya pada orang tua saya semakin besar. Pinta Alara mulai menangis. Alderio terkejut melihat Alara yang menangis. Ia hendak mengusap bahu gadis itu, namun Alara buru-buru memundurkan tubuhnya enggan disentuh Alderio. Tolong jangan temui saya lagi, Pak. Besok saya akan minta pergantian dosen pembimbing yang baru lagi. Terima kasih atas tumpangannya, selamat malam. Pamit Alara kemudian keluar dari mobil Al dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Alderio menatap kepergian Alara dengan nanar. Ia merasa ikut bersalah di sini karena membuat gadis itu harus kehilangan masa depan yang cerah akibat sama-sama tidak sadar waktu itu. Sedikit cerita, Alderio teringat alasan dirinya datang ke klub malam itu. Ia hanya ingin melepas penat dan melampiaskan segala kekesalannya karena terus didesak untuk menikah. Alderio adalah tipe pria dingin dan enggan dekat dengan wanita. Ia bahkan tidak pernah berpacaran lebih dari 1 bulan karena tidak bisa memperlakukan kekasihnya dengan baik. Bahkan malam itu merupakan malam pertama Alderio melakukan hubungan di luar batas dan itu bersama Alara yang ternyata juga masih virgin saat mereka berhubungan. Saya akan bertanggung jawab, Alara. Gumam Alderio kemudian segera pergi meninggalkan area rumah Alara. Sementara Alara masuk dengan perasaan yang masih sedikit kesal dan sakit hati, mengapa ia harus kembali bertemu dengan pria itu, pria yang menjadi alasan kehancuran dirinya. Saat melewati pos penjaga, langkah Alara terhenti karena Pak Ujang bertanya padanya. Loh, Non. Kok jalan kaki, mobilnya mana? Tanya Pak Ujang keheranan. Mogok, Pak. Aku tinggal di minimarket di ujung jalan, hehehe. Jawab Alara kemudian langsung pamit masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, ia melihat Reina sedang duduk sambil memakan camilan di sofa. Alara mendekat kemudian duduk di sebelah gadis itu. Mana belanjaan lo? Tanya Reina menatap aneh Alara yang tidak membawa apapun. Alara terdiam, ia menepuk jidatnya sendiri karena baru ingat jika semua jajanannya tertinggal di mobil Alderio, dosennya. Gue lupa, jajannya ketinggalan di mobil Pak, ucapan Alara terhenti seketika. Ia tidak mau membuat Reina banyak bertanya akibat dirinya pulang dengan Pak Alderio. Pak siapa? Tanya Reina mengerutkan keningnya. Pak supir taksi, tadi mobil gue mogok jadi naik taksi. Jawab Alara ngeles. Reina hanya manggut-manggut mempercayai ucapan temannya itu. Mereka kemudian beranjak menuju dapur untuk makan malam. Keesokan harinya, Alara dan Reina kembali berangkat bersama. Namun hari ini tidak semulus hari kemarin karena ia bertemu Echad dan juga Bastian yang menatapnya dengan aneh. Kenapa lo natap kita kayak gitu? Tanya Reina tak suka. Gue bener-bener gak ngangka kalau lo kayak gitu, Ra. Jadi lo sering datang ke klub untuk bersenang-senang sementara kalau di kampus lo polos banget. Manipulatif lo, Ra. Desis Bastian tiba-tiba. Alara terkejut mendengar penuturan Bastian, namun sesaat kemudian ia melirik ke arah Echa yang tampak tersenyum penuh kemenangan. Ia yakin, Echa lah yang sudah mengompori Bastian. Makasih pujiannya ya.
Gue buru-buru, bye. Timpal Alara dengan santai. Alara hendak pergi, namun langkah kakinya terhenti tepat di sebelah Echa. Hati-hati, gue takutnya lo malu sama gue karena salah kaprah. Gue mungkin manipulatif, tapi ada yang playing victim. Lanjut Alara kemudian langsung pergi meninggalkan dua orang itu. Reina tersenyum senang mendengar sahabatnya itu melawan dengan cara elegan. Ia suka melihat Alara yang tidak hanya diam saja saat ditindas, seperti sebelum-sebelumnya. Ra, gue ada janji sama dosen gue pagi-pagi. Gue langsung ke sana ya, takut kena omel. Pamit Reina setelah melirik jam di pergelangan tangannya. Iya, sana. Sahut Alara memberi gerakan seakan mengusir. Mendingan gue ke akademik buat minta ganti dosen pembimbing lagi, semoga dikasih. Gumam Alara kemudian langsung pergi. Sesampainya di administrasi akademik, Alara menghela nafas lega karena tidak ramai. Ia buru-buru mendekat dan bicara melalui lubang yang terdapat di kaca. Permisi, Pak. Boleh saya minta pergantian dosen pembimbing yang baru? Tanya Alara dengan sopan. Bisa tunjukkan kartu mahasiswa kamu. Pinta si petugas membuat Alara buru-buru memberikan kartunya. Kamu baru ganti dosen beberapa hari lalu, dengan alasan apa kamu mau menggantinya lagi? Alara terdiam, alasan apa yang harus ia katakan agar bisa mendapat persetujuan? Kurang nyaman, Pak. Alara benar-benar mengutuk dirinya sendiri, bagaimana bisa mulutnya bicara begitu? Tidak masuk akal. Ketusnya seraya mengembalikan kartu mahasiswa milik Alara. Alara menekuk wajahnya, ia berharap sekali bisa ganti dosen pembimbing. Hari ini ia memutuskan untuk mogok revisi, ia hendak pergi ke kantin namun tangannya dicegah oleh seseorang. Pak Al, Bapak apa-apaan sih? Lepasin! Seru Alara menepis tangan Alderio. Tenang, saya hanya ingin mengembalikan makanan kamu. Ucap Al memberikan belanjaan Alara yang tertinggal semalam. Oh, makasih ya, Pak. Sahut Alara hendak pergi namun lagi-lagi dicegah oleh Alderio. Di mana skripsimu? Biar saya periksa sekarang karena saya ada urusan siang nanti. Tanya Alderio meminta. Alara mengepalkan tangannya, ia benar-benar merasa kesal dan jengkel karena niatnya lagi-lagi gagal. Ia enggan melakukan revisi, tapi dosen di sebelahnya ini malah menagihnya. Pak, kenapa skripsi saya nggak selesai-selesai sih? Gerutu Alara karena terlalu kesal. Menikah sama saya maka skripsi kamu aman. Timpal Alderio dengan santai. Alara mengepalkan tangannya karena Alderio tak henti membahas tentang apa yang terjadi pada mereka. Sejak tadi Alara mencoba menahan diri untuk tidak marah-marah dan emosi pada pria yang merupakan dosennya itu. Alara, kenapa kamu meninggalkan saya begitu saja setelah kejadian panas kita? Tanya Alderio seraya membolak-balik skripsi milik Alara. Alara tersentak mendengar pertanyaan Alderio yang menurutnya begitu kurang ajar. Dengan berani Alara bangkit dari duduknya lalu menggebrak meja dengan cukup keras. Berhenti membahas hal pribadi, Pak. Berapa kali saya harus mengatakan untuk jangan mengungkit masalah yang menjijikan itu? Bentak Alara dengan nafas memburu, air matanya mulai banjir dan siap tumpah. Alderio tentu terkejut akan sikap Alara yang marah. Ia seketika paham bahwa dirinya telah salah karena sejak tadi tak henti membahas masalah mereka. Padahal semalam saja Alara sudah menangis karenanya. Alara, duduklah. Saya minta maaf. Tutur Alderio dengan lembut. Alderio bangkit dari duduknya lalu meletakkan skripsi Alara di meja. Ia hendak menyentuh bahu gadis itu, namun Alara buru-buru menghindar. Alara, saya minta maaf jika kata-kata saya membuat kamu tidak nyaman. Ucapan Alderio terhenti karena Alara mengambil skripsinya dan bersiap untuk keluar dari ruangan itu. Saya tidak mau bertemu dengan Anda lagi, persetan skripsi ini. Ucap Alara kemudian langsung berlari keluar dari ruangan Alderio. Sementara Alderio langsung memijat pelipisnya, ia menendang meja kerjanya dengan sedikit keras karena lagi dan lagi membuat Alara menangis. Bahkan kali ini sampai membentaknya. Argegege, Alara. Terang Alderio frustasi.
Alderio duduk di kursinya, ia memegangi kepalanya yang sedikit sakit. Ia takut apa yang Alara ucapkan benar-benar akan terjadi. Gadis itu enggan bertemu dengannya lagi. Tidak, Alara. Kamu tidak boleh pergi dari saya. Sejak malam itu kamu sudah menjadi milik saya dan itu selamanya. Gumam Alderio. Sementara Alara berlari tanpa arah, ia menangis tanpa peduli pada tatapan mahasiswa lain yang berbisik dan mulai kembali bergosip tentangnya. Alara keluar dari fakultasnya, ia menyetop taksi lalu segera masuk. Saat ini Alara hanya ingin pulang dan beristirahat di rumah. Sepanjang jalan Alara menangis, ia merasa begitu rendah dan murahan meski sejujurnya pertanyaan Al biasa saja. Tiap kali Al membahas tentang kejadian malam itu, maka disitulah Alara merasa tidak berharga dan sangat murah. Saat ini dirinya kotor. Kepala Alara tiba-tiba terasa pusing, entah karena menangis atau apa, namun rasanya benar-benar sakit. Sesampainya di rumah, Alara segera masuk setelah membayar ongkosnya. Ia melangkah ke kamarnya lalu berbaring di sana dengan masih memegangi kepalanya. "Au, kenapa tiba-tiba jadi pusing?" gumam Alara lirih. Alara menggelengkan kepalanya berkali-kali, ia memejamkan mata lalu membukanya. Merasa sakitnya belum hilang, Alara lantas berbaring dan memejamkan matanya. Wajah Alara sedikit pucat, beberapa hari ini ia memang jarang sekali make up, mungkin hanya saat ingin pergi ke kampus saja, itu pun hanya bedak dan lipstik. Wajahnya yang pucat ditambah lagi mata sembab karena terus menangis. Sore hari Alara terbangun dari tidurnya, ia memijat kepalanya sedikit yang beruntung sakitnya sedikit berkurang. Tatapan mata Alara melirik sekitar, ia teringat belum mengabari Reina bahwa dirinya sudah pulang duluan. "Oh ya ampun," ucap Alara gusar saat melihat ponselnya mendapat 15 panggilan tak terjawab dari Reina dan 2 panggilan dari nomor tidak dikenal. "Nomor siapa ini? Apakah Mama?" gumam Alara menerka-nerka. Tak mau ambil pusing, Alara lantas menghubungi Reina untuk memberinya kabar. Ia baru saja ingin berucap, namun suara melengking Reina menghentikannya. "Ra, lo di mana? Gue nyariin bolak-balik, lo di mana?" "Gue di rumah, buruan balik sini." "Nggak bisa, gue harus balik ke rumah karena keponakan gue datang." "Gue telpon lo juga buat kasih kabar ini, lo nggak apa-apa sendiri?" "Oh ya udah iya, gue nggak masalah sendiri." "Ya udah, besok gue nginep lagi di rumah lo." Setelah memutuskan panggilan di antara mereka, Alara mengerutkan keningnya saat nomor tidak dikenal itu mengirim pesan padanya. "Alara," tulisnya dengan singkat. Alara tampak bingung, ia hendak membalas namun tiba-tiba nomor tersebut menelponnya. "Halo, siapa ya?" "Alara, ini saya Alderio. Bisa kita bicara, saya ingin minta maaf." Belum selesai Alderio berucap, dengan cepat Alara langsung menutupnya. Alara melempar ponselnya, ia tak berniat untuk berurusan lagi dengan Alderio. Biarkan saja skripsinya itu. "Dapat dari mana sih nomor gue?" gerutu Alara kesal dan jengkel. Sementara di tempat lain, Alderio semakin frustasi karena Alara tidak mau mendengarkan ucapannya dulu. Gadis itu bahkan tak membalas pesannya. "Alara, saya benar-benar tidak bisa jika kamu jauh. Saya mencintai kamu, Alara. Kamu milik saya." Ucap Alderio menyandarkan tubuhnya ke kursinya dan tak lupa memejamkan matanya.